semuanya, kita belajar bareng yuk. Welcome to Learn with Ira. Di episode kali ini kita akan belajar evolusi sejarah komputer. Di video kali ini aku akan mengajak kalian berpetualang dan belajar mengenai asal-usul komputer, kalkulator mekanik, komputer elektrik, dan komputer modern. Pasti kalian udah familiar dengan namanya komputer. Komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima data atau input, memprosesnya sesuai instruksi, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menghasilkan informasi atau output dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Kadang kalian tahu nggak sih cara komputer itu bekerja? Nah, ini dia cara komputer bekerja. Perangkat komputer dasar bekerja melalui siklus 4 tahap utama, yaitu input, penyimpanan atau storage, pemrosesan, dan output. Yang pertama ada input atau pemasukan data. Tahap awal di mana data atau instruksi dimasukkan ke dalam komputer. Lalu yang kedua, penyimpanan atau storage, menyimpan data dan instruksi untuk diproses dan digunakan kemudian. Lalu yang ketiga, ada pemrosesan atau processing, mengubah data input menjadi informasi yang berguna berdasarkan instruksi dan program. Lalu yang terakhir, output atau pengeluaran hasil, menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna. Ternyata komputer juga punya nenek moyang loh. Nenek moyang atau asal-usul komputer adalah abakus. Abakus adalah alat sederhana yang menggunakan manik-manik pada batang untuk membantu melakukan perhitungan dasar, dan keberadaannya menandai awal dari upaya manusia untuk menciptakan mesin yang dapat memproses data dan melakukan komputasi. Kita juga mengenalnya dengan sebutan sempoa. Sekarang kita memasuki generasi pertama komputer, yaitu kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik pertama ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 bersama Pascaline yang bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan roda gigi. Dikembangkan lebih lanjut oleh Gottfried pada tahun 1694 dengan kemampuan perkalian, lalu disempurnakan oleh Charles. Beliau menciptakan aritmometer atau kalkulator mekanik yang bisa melakukan 4 fungsi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada aritmatika. Lanjut ke generasi yang selanjutnya, yaitu komputer mekanik. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang komputer mekanik yang disebut mesin analitik, yang memiliki konsep pemrograman dan memori dasar sehingga dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Lalu ada kontribusi dari Ada Lovelace yang sangat penting karena beliau mengenalkan konsep algoritma yang dapat dijalankan oleh mesin komputer. Lalu kita lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu komputer elektronik. Revolusi komputer elektronik dimulai pada tahun 1940-an dengan penemuan ENIAC oleh J. Presper Eckert dan John Macleay. Mereka berhasil membuat komputer elektronik pertama yang menggunakan tabung hampa udara. Lalu seiring waktu, komputer generasi kedua mulai menggunakan transistor menggantikan tabung hampa pada sekitar tahun 1956, sehingga komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Lalu komputer generasi selanjutnya dimulai dengan ditemukannya Integrated Circuit IC pada tahun 1958. Lalu di generasi selanjutnya sudah mulai masuk ke era komputer modern. Di generasi ketiga, Jack Kilby, tokoh penemu sirkuit terpadu Integrated Circuit atau IC pada tahun 1958 yang menjadi dasar teknologi komputer generasi ketiga. IC ini menggabungkan banyak transistor dalam satu chip kecil, menjadikan komputer yang lebih kecil, cepat, dan efisien. Lalu Robert Noyce bersama Kilby yang dikenal sebagai pelopor pengembangan teknologi IC yang memungkinkan munculnya komputer mini dan sistem yang lebih canggih. Contohnya seperti generasi ketiga antara lain IBM System 360. Masih di komputer modern yang sedang kita rasakan pada masa ini dipelopori oleh Ted Hoff, tokoh utama yang mengembangkan mikroprosesor Intel 4004 pada tahun 1971. Mikroprosesor pertama yang menggabungkan fungsi CPU dalam satu chip menandai era komputer generasi keempat. Lalu dipelopori juga oleh Bob Noyce dan Gordon Moore, para pendiri Intel yang berperan besar dalam mengembangkan mikroprosesor dan teknologi terkait. Ada juga tokoh seperti Steve Wozniak dan Steve Jobs, para pendiri Apple Computer. Lalu juga ada Thomas Watson, sang pemimpin IBM yang memperkenalkan IBM PC pada tahun 1981 yang memperkuat era komputer pribadi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah belajar bareng.